wabarakatuh. Saya Yogi Firmansyah, di sebelah saya Yayu Alfiah dari kelompok 4, kelas PAI 4B. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan model-model pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Mari kita bahas pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Fenomena pemanfaatan ICT dalam pembelajaran di sekolah semakin bergaung. Bahkan dalam kurikulum 2013 yang akan berlangsung, ICT memang peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada kurikulum 2013 dijelaskan bahwa pembelajaran menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan siapa saja adalah kelas. Oleh karena itu, pemanfaatan ICT diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembelajaran, artinya tidak menutup kemungkinan di tahun ke tahun yang akan datang materi dan tugas ditransfer melalui ICT. Perkembangan ICT di dunia sangat cepat. Dari waktu ke waktu, perkembangan ICT tersebut tentunya menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas, maka hal ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan pendidikan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi guru karena dituntut untuk mengerti, memahami, menginformasikan, dan mengeksplor ICT dengan baik sehingga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Di samping itu, guru harus berkreatif, inovatif, berwawasan luas hingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut UNESCO, pada tahun 2013 lalu, ada beberapa manfaat atau kegunaan ICT di bidang pendidikan yang sangat penting dan antara lain bisa meningkatkan kesetaraan pendidikan, memudahkan dan membersihkan akses luas terhadap pendidikan, bisa meningkatkan aktivitas dan efisiensi manajemen, pengolahan, dan administrasi lembaga pendidikan, bisa meningkatkan profesionalisme pengajaran di bidang pendidikan, meningkatkan mood dan kualitas pembelajaran antar guru dan murid. Manfaat penggunaan ICT dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Keempat, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Kelima, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir, memungkinkan terjadinya
interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Jika memperhatikan manfaat dari penggunaan ICT ini, tentunya penggunaan ICT dalam pembelajaran maupun lingkungan sekolah tidak dapat dihindari. Sekolah harus senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas ICT ini. ICT ini juga digunakan dalam pembelajaran matematika. Seperti diketahui bahwa matematika pada dasarnya memuat ide-ide abstrak. Untuk memahami konsep matematika yang abstrak, memvisualisasikan sangat penting. Misal pada pokok bahasan garis dan sudut yang diberikan di kelas 7 SMP. Peserta didik kelas 7 rata-rata berusia 11-12 tahun. Menurut teori kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget, anak pada usia ini berada pada usia operasional formal. Artinya mereka sudah dapat memahami ide-ide abstrak. Tetapi pada kenyataannya peserta didik kelas 7 lebih tepat dikatakan berada pada peralihan ke tahap operasional formal, karena mereka umumnya masih sulit memahami ide-ide abstrak ini. Oleh karena itu, bantuan media ICT sangat penting perannya dalam memahami materi garis dan sudut, khususnya pada indikator melukis sudut yang besar. Yang besarnya diketahui melukis sudut-sudut istimewa dengan jangka dan membagi sudut menjadi dua sama besar. Jika membaca indikator ini, peserta didik dituntut untuk mempunyai kemampuan psikomotorik. Media ICT yang digunakan dapat berupa slide PowerPoint yang dilengkapi dengan animasi dan sound. Kelebihannya, media ini dapat diulangi berkali-kali hingga peserta didik mampu menguasai indikator tersebut. Berdasarkan paparan tentang manfaat dari media ICT yang telah dijelaskan sebelumnya, hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemanfaatan ICT ini adalah dengan menyediakan prasarana dan fasilitas ICT untuk peserta didik dan guru yang memungkinkan mereka berada di dalam suatu sistem. Yang diharapkan di samping itu juga sekolah mengintegrasikan ICT dalam pendidikan sekolah melalui kurikulum yang sesuai dengan dukungan sumber daya dan mendorong tumbuhnya lingkungan berbasis komunitas yang kondusif terhadap manajemen perubahan di sekolah. Hal yang tak kalah penting adalah adanya daya saring terhadap kemungkinan dampak negatif dari pemanfaatan ICT dari semua pihak. Itulah materi yang kami sampaikan mengenai model-model pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan bisa disampaikan lewat Zoom atau Google Meet maupun kolom chat.
Bila ada tutur kata dan ucapan kurang berkenan dari hati teman-teman dan dosen pengaku, kami dari kelompok 4 mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.